Yoho, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja di sana. Di chapter kemarin kita disuguhkan dengan beberapa hal yang sangat menarik, seperti pertemuan Ause dengan si kakek naga. Lalu yang kedua, kakek naga yang tertipu di sana. Dan yang terakhir, yang membuat kita penasaran sampai saat ini, yaitu ledakan besar. Ledakan yang mengakhiri chapter kemarin. Sehingga banyak sekali dari kita berpikir dan berspekulasi kalau ledakan itu adalah kemunculan Sun Wukong yang akan membantu teman-teman dan gurunya di sana. Tetapi di chapter kali ini kita akan mengetahui siapa yang membuat ledakan besar itu. Dan sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, alangkah baiknya dong jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan di chapter kemarin, di mana sesuatu yang besar meledak di sana dan menghantam Tantang Zhang beserta muridnya. Serta di chapter kali ini juga kita mengetahui bahwa ledakan itu dibuat oleh si kakek tua yang sudah mulai serius dengan perkataannya. Ledakan itu membuat sebagian hutan di sana hancur dalam seketika dan memberikan damage yang sangat kuat. Kemudian ledakan itu juga berhasil membuat Tantang Zhang dan muridnya terhempas cukup jauh, sehingga mereka harus berpegangan kepada akar-akar pohon yang ada di sana. Xiaoyu pun berkata di sana, "Sialan, tekanan angin ini, aku tidak bisa menahannya lagi." Dan Xiaoyu pun terhempas di sana. Akan tetapi satu tangan berhasil memegang Xiaoyu dan berkata, "Berhati-hatilah Xiaoyu, jangan lepaskan tanganku." Dan orang itu adalah Bai Long. Lalu Tantang Zhang pun merasa ada yang aneh dengan kekuatan si kakek naga ini, di mana Ause pernah bilang kalau naga purba ini bisa memanipulasi petir dengan sesuka hatinya. Tetapi Tantang Zhang pun mulai berpikir, jangan-jangan dia ini berbeda dengan naga yang lainnya. Apakah dia bisa memanipulasi semua elemen alam ke dalam serangannya? Ucap Tantang Zhang di dalam hatinya. Kemudian Ause dengan pedenya mulai beraksi di depan kakek tua itu. "Lihatlah aku," ucap Ause. "Angin sekecil ini tidak akan menghalangiku." Lalu Ause pun menyerang naga itu dengan jurus Dragon Fighting Spiritnya. Akan tetapi tiba-tiba serangan Ause itu pun berhenti seketika sebelum ia menyentuh si kakek tua naga itu. Ause pun kaget dengan apa yang terjadi, karena kakek naga ini mampu memindahkan aliran petirnya ke dasar tanah, sehingga Ause pun tak mampu menyentuh tubuhnya sedikit pun. Lalu kakek naga itu pun berkata, "Ause, apakah kau lupa siapa yang kau hadapi sekarang? Ingatlah, aku adalah nenek moyang dari segala petir. Jadi, serangan receh seperti ini tidak akan mempan kepadaku. Apakah kau bercanda kepadaku, Ause? Kau menyerangku dengan petir yang sangat kecil seperti ini. Sebaiknya kau mati saja." Ause pun dicengkram oleh kakek itu dengan kedua tangannya, yang mengakibatkan Ause terluka cukup parah, sampai-sampai keluar darah dari mata Ause. Lalu kakek naga itu pun mencengkram kembali wajah Ause dengan satu tangannya dan membantingkannya ke tanah sambil berkata, "Ause, kau membuatku benar-benar marah di sini. Aku tadinya percaya kepadamu, akan tetapi kau mengkhianatiku. Tidak heran sih dengan sifat sepertimu yang seperti ini, keluargamu ingin kau mati saja. Ternyata memang benar ya, kalau seorang sampah akan tetap menjadi seorang sampah sampai kapanpun." Lalu Cepat Kai yang melihat Ause terdesak mencoba membantu Ause dengan menahan serangan si kakek naga tua itu. Cepat Kai pun berkata, "Hei kakek tua sialan, kau terlalu sombong. Kau tak pantas untuk menghukum dia begitu saja." "Cepat Kai," ucap Ause yang terluka. "Hah, bicara apa kau babi bulu? Bahkan seorang sepertimu tak pantas sama sekali untuk menceramahiku," ucap si kakek naga itu. Lalu Cepat Kai yang mendengarkan hal itu pun mulai marah dan menghempaskan kakek naga itu dari depan muka Ause. Kakek naga itu pun berkata, "Sialan,
Sepertinya babi buluk itu mempunyai kekuatan yang cukup kuat juga. Tiba-tiba, di saat menganalisis kekuatan Cupatkai, serangan kejutan pun muncul dari Sang Wuching yang dari tadi menunggu momen ini. Akan tetapi, serangan Sang Wuching ini berhasil kakek naga itu tahan dengan satu tangannya saja. Lalu kakek naga itu pun berkata, "Sang Wuching, kau adalah orang yang pendiam dan kau tahu kapan harus menyerang." Kemudian, pertarungan pun masih berlanjut, di mana pedang Sang Wuching yang masih ditahan oleh si kakek tua itu dialiri petir oleh kakek naga itu, dan Sang Wuching pun berubah menjadi gumpalan pasir. "Sialan," ucap kakek naga itu, "orang ini sangatlah cerdik sekali. Dia mengubah tubuhnya menjadi gumpalan pasir dan menghindari serangan listrikku." Di saat kakek tua itu mengagumi kepintaran Sang Wuching, tiba-tiba Tantanzang pun muncul dari dalam pasir Sang Wuching yang berhasil melancarkan serangan kejutan yang berhasil menghajar si kakek naga tua itu tepat di perutnya. Tantanzang pun berkata, "Kalau para naga memang selalu begitu, selalu memandang remeh semua orang. Sepertinya kau memiliki sifat buruk yang sama. Jadi, kau sangat layak jika kau kalah sekarang dan kehilangan apa yang berharga darimu. Aku dengan senang hati akan membantumu," ucap Tantanzang. Pukulan keras Tantanzang itu berhasil mementalkan cukup jauh si kakek tua itu. Sampai-sampai kakek itu terhempas ke reruntuhan pohon. Semua orang pun kaget dengan serangan Tantanzang itu. Sampai-sampai Xiaoyi pun berkata, "Wah, kakek itu begitu kuat." Lalu Bailong pun menjawab, "Selagi kita bekerja sama, pasti akan selalu ada jalan di sana." Kemudian, Bailong pun merasakan sesuatu yang lain dari arah dalam akar besar itu dan berkata, "Apa itu tadi?" Lalu, Aoze yang merasakan kesakitan di mukanya berkata, "Apa-apaan itu tadi? Serangan kakek tua itu hampir membuatku mati seketika. Kepalaku begitu sakit sekali. Orang tua itu benar-benar sudah mulai serius," ucap Aoze. "Woi, apa itu?" kata Sang Wuching. "Sepertinya itu adalah makhluk penghuni jurang ini," ucap Cupatkai. "Sialan, ini akan sangat buruk sekali," ucap Aoze. Mereka tertarik dengan pertarungan ini. Lalu mereka pun muncul dengan jumlah yang cukup banyak, serta memiliki ciri-ciri fisik yang tak biasa. Mereka ini tidak memiliki mata, hanya memiliki mulut. Dan mereka ini hanya ingin darah saja. Mereka tak memiliki pikiran. Makhluk ini adalah makhluk yang cukup merepotkan dan makhluk ini disebut monster jurang maut. Mereka akan muncul di tengah malam karena mereka takut dengan cahaya matahari, ucap Tantanzang. "Hati-hati Xiaoyi, sesuatu akan datang," ucap Bailong. "Makhluk jurang ini akan menyerang kita setelah mereka mencium bau darah," ucap Tantanzang. Dan benar saja, makhluk itu langsung menyerang mereka semua. Tidak kecuali dengan si kakek naga itu. Kakek naga itu pun diserang juga. Makhluk ini menyerang dengan jumlah yang sangat banyak, serta menyerang mereka dari 4 arah. Bailong pun mencoba menghajar mereka dan melindungi Xiaoyi. Akan tetapi mereka ini terlalu banyak, ucap Bailong. "Sialan, dari 4 arah." Lalu kakek naga yang tersungkur pun mulai bangkit lagi dan berkata, "Hahaha, seperti yang kukatakan, ini adalah akhir dari kalian semua. Makhluk ini begitu bising sekali ya, dan sangatlah kotor. Seekor naga sejati sepertiku tidak suka bergaul dengan makhluk seperti ini," ucap kakek naga itu. Lalu Tantanzang pun berkata, "Jika kakek naga ini kembali ke dunia panah ini, maka ini akan menjadi masalah yang cukup besar." Lalu monster-monster itu pun mencoba menyerang kakek naga. Akan tetapi kakek naga itu berhasil menghindari serangan para monster itu dan meloncat. Sang Wuching pun berteriak, "Awas, dia menyerang dengan kekuatan yang sangat gila." Dan benar saja, kakek itu pun meloncat sambil mengeluarkan jurus bola petir yang sangat besar ke arah Bailong, Xiaoyi, dan juga Cupatkai. Kakek naga itu pun berkata, "Kalian semua adalah makhluk yang sangat bodoh, yang sok-sokan menantang seekor naga. Bahkan kalian ini hanya seekor semut dibandingkan dengan kekuatanku ini. Matilah dengan satu serangan ini." Dan damn, serangan pun dilancarkan. Namun sayang, di saat serangan itu dilancarkan, Bailong, Xiaoyi, dan juga Cupatkai berhasil menghindari serangan bola petir itu. Akan tetapi, kakek naga ini juga tidak mau menyerah begitu saja. Dia langsung menyerang kembali dengan hujan api meteornya.
yang berhasil menghujani Sang Wuqing dan juga Cupatkai. Akan tetapi, mereka berhasil bertahan dari serangan tersebut. Sang Wuqing pun berkata, "Gila, kakek ini sangatlah gila. Kombinasi api dan petir sangatlah mengerikan." Cupatkai pun mulai speak up tentang kekuatan kakek naga ini. "Gila, apa-apaan ini semua? Apinya ini sangatlah sulit untuk dipadamkan. Apakah aku di sini akan menjadi babi panggang?" ucap Cupatkai. Kakek naga itu pun tertawa melihat murid-murid Tantang Zhang tersiksa. "Zhahaha, zhahaha. Rasakanlah keputusasaan ini. Kalian semua adalah makhluk rendahan yang akan kujadikan debu dengan kekuatanku." Namun tiba-tiba Tantang Zhang pun berlari ke arah kakek itu serta berteriak, "Sang Wuqing!" Sang Wuqing pun muncul dan mengeluarkan jurus Stormgeld miliknya untuk menahan serangan bola petir itu. Kemudian Cupatkai pun berlari ke arah kakek tua itu juga. Akan tetapi kakek itu menyerang Cupatkai dengan api gilanya yang ingin membuat Cupatkai menjadi babi panggang. Kakek itu pun berkata, "Kau tak akan mampu menahan serangan apiku dengan waktu yang cukup lama." Lalu momen ini pun tak disia-siakan oleh sang guru Tantang Zhang yang menginjak kepala Cupatkai untuk meloncat dan menghajar si kakek tua itu. Namun si kakek tua itu pun menyerang Tantang Zhang dengan petirnya. Akan tetapi Tantang Zhang memanggil Ause yang berubah ke wujud naga belutnya yang berguna untuk mengonter serangan petir si kakek tua itu. Ause pun berkata, "Bajingan tua, jangan berani-beraninya kau meremehkanku. Hah, kau hanya seekor bocah nakal," ucap kakek tua itu. "Bagus sekali Ause, aku bisa melihat kelemahan kakek tua itu," ucap Tantang Zhang. Dan bam! Serangan Tantang Zhang pun menghajar si kakek tua itu, tepat mengenai mukanya. Tantang Zhang pun yang tak mau kehilangan momen ini langsung meninju muka si kakek tua itu bertubi-tubi sambil berharap semua akan berakhir dan kakek tua itu terhempas cukup jauh. Semua orang berteriak kesenangan. "Ike! Apakah kita berhasil?" ucap mereka semua. Lalu Ause pun berubah wujud ke manusianya dan berkata, "Sepertinya kekuatanku sudah mencapai batasnya." Lalu Tantang Zhang pun berkata, "Apakah aku tadi melakukan itu dengan baik?" "Ya," ucap Ause. "Tapi Ause, tetaplah berhati-hati," ucap Tantang Zhang. Dan tiba-tiba, serangan kejutan pun muncul dari arah belakang Ause serta membuat satu tangan Ause hilang begitu saja. Semua orang yang melihat serangan itu kaget semua dibuatnya. Tantang Zhang, Sang Wuqing, Bai Long, dan juga Xiaoyi terkejut melihat apa yang mereka lihat saat ini. Lalu Ause pun berkata, "Apa-apaan ini semua? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Sebagian tubuhku menghilang begitu saja. Sakit ini, sakit ini. Rasa ini sepertinya ada di neraka." Zhahaha. Kakek itu pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Betapa malangnya nasibmu anak muda. Luka yang dibaluti es itu akan terus terasa sakit ke seluruh tubuhmu sampai kau benar-benar mati di sana. Inilah hukuman yang paling ringan yang kuberikan untuk seorang pengkhianat sepertimu. Ause, kau adalah orang pertama yang akan mati di tanganku." Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Wow, sungguh chapter yang sangat gila. Pertarungan yang seru disajikan di sini. Lalu kerjasama tim Tantang Zhang yang begitu epik, yang bisa beberapa kali menyudutkan si kakek naga itu. Dan yang terakhir, serangan kejutan yang mematikan, yang membuat Ause kehilangan satu tangannya di sana dan merasakan rasa sakit yang luar biasa, bagaikan di neraka. Wow, sungguh chapter yang gila bukan? Yang membuat kita semua akan sangat penasaran dengan kondisi Ause ke depannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita si Shinji season 4 kali ini, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Serta kalian juga bisa like jika kalian mau. Terima kasih sudah nonton channel ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.